Kalau biasanya kita cuma bisa lihat orang utan dari balik layar, Irfan Hakim justru punya kesempatan untuk melihat langsung bagaimana kehidupan mereka di habitat aslinya. Ya, Irfan Hakim baru-baru ini mendatangi kawasan hutan di Kalimantan. Dan ternyata, masuk ke dalam hutan Kalimantan itu seperti membuka mata kita pada dunia yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Di sana masih ada begitu banyak makhluk hidup yang bergantung pada kelestarian hutan. Pepohonan yang menjulang, suara-suara satwa, hingga salah satu primata yang menjadi ikon Kalimantan, orang utan. Irfan bahkan berkesempatan berinteraksi langsung dengan orang utan. Momen tersebut tentu menjadi pengalaman yang luar biasa. Bagaimana tidak, bisa melihat dari dekat satwa yang selama ini hanya kita kenal lewat televisi atau media sosial, tentu memberikan kesan tersendiri. Tapi, di balik momen menggemaskan itu, ada satu hal yang justru membuat Irfan Hakim prihatin, karena ternyata habitat mereka masih menghadapi ancaman dari ulah manusia. Pembakaran hutan dan pembalakan liar menjadi persoalan yang bisa menghancurkan ekosistem sekaligus menghilangkan rumah bagi satwa-satwa yang ada di dalamnya. Sampai itu hanya penyesalan di masa depan, ya guys. Nih, namanya udah orang hutan, berarti dia harus tinggal di hutan. Tuh. Makanya ini selain kandang tempat buat perawatan, di sini tempat mereka bermain dan belajar. Ya. Dan nantinya di sini juga tempat mereka untuk hidup, yaitu di hutan. Hutan-hutan kayak gini ya banyak banget dulu. Sekarang udah langka, selangka orang hutannya. Orang hutannya dihilangin ya orang hutannya juga ya nggak ada juga lama-lama. Kurang. Iya. Dan nggak semua hutan di Kalimantan itu ada orang hutannya. Orang kan pikir Kalimantan ada orang hutannya, tapi nggak semua. Tidak semua hutan yang ada di Kalimantan cocok untuk habitat orang hutan. Oh. Nggak semua. Jadi jangan berpikir jika kamu Kalimantan pasti ada orang hutan yang enggak. Jadi orang hutan juga di tempat-tempat yang dataran rendah, kemudian dia hanya bisa biasanya MDPL 900 MDPL ke bawah, rata-rata di 300-400 MDPL. Itu. Dan di tempat yang sama itu juga korporasi hutan biasanya perebutannya ya, perusahaan-perusahaan itu juga membutuhkan area yang sama dengan orang hutan. Makanya tempat-tempat habitat orang hutan jadi perebutan. Banyak korporasi. Gini guys ya, satu hal kita bukan anti pembangunan, memanfaatkan alam sah-sah saja. Tapi ya Bo, jangan sampai serakah gitu loh. Lu ngambil hasil buminya boleh, menanam apapun juga boleh, tapi ada porsinya. Kan lu bukan satu-satunya yang tinggal di dunia ini. Jadi ya udah, bukan nggak boleh kok bikin jalan, bikin gedung, nanam sawit, ngambil batu bara nih kayak dan lain. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi ya Bo, pakai hati, pakai rasa, pakai otak. Jangan semuanya diambil, jangan semuanya dirampas. Jangan serakah karena masih ada hak makhluk lain di area itu. Gitu loh. Indonesia nggak cuma punya orang Indonesia doang, tapi juga satwa Indonesia juga. Dan orang Indonesia itu tidak hanya punya orang serakah doang. Masih banyak orang yang lain, masih banyak makhluk yang lain. Orang hutan menjadi salah satu contoh. Selain orang hutan juga kan ada burung rangkongnya, ada oaknya, ada makhluk-makhluk lainnya juga. Mau hilang seperti harimau Jawa, mau hilang seperti harimau Bali. Jangan sampai itu hanya penyesalan di masa depan, ya guys. Jangan sampai itu hanya penyesalan di masa depan, ya guys. Sorry bang, kesel gitu. Ya gitu aja lah pokoknya ya. Jangan serakah, udah. Ngambil porsi seporsinya aja. Lu mau mati sekaya apa? Bagi-bagi juga nggak seluruh Indonesia lu. Cuma lu sendiri yang kaya. Ya gitu aja deh. Udah, gitu aja. Thank you loh bang. Thank you. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Ya.
See you ya. Bye-bye. Dan disinilah rasa mirisnya. Hutan yang membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk tumbuh, bisa rusak hanya karena kepentingan manusia. Satwa yang gak pernah meminta apa-apa dari kita, justru harus kehilangan tempat tinggal karena ulah manusia. Orang hutan juga gak pernah bilang, tolong tebang pohon ini. Gak pernah juga mereka bilang, silahkan bakar rumah kami. Tapi ketika hutan dibakar dan ditebang, merekalah yang akhirnya harus menanggung akibatnya. Permisi, bukan kakao semuanya. Ini 3 hektar kebakar ya Allah. Udah nggak selama 1 minggu lalu kan kebakaran. Terus setelah ini kebakaran gimana kerjanya dan lain-lainnya dong Bu? Ya ngelihatnya itu sih sedih, mau kerja apa kita? Kalau kayak gini recovery-nya lama tuh ya? Lama Pak. Ini lama bisa berapa lama? Mungkin harus ini? dibereti, dirapiin. Iya. Bu, nanti insya Allah ini rezeki dari kita selama ini memang recovery kan membutuhkan waktu yang Baik, cukup ya, lama. betul. Yang penting ibu sama keluarga semuanya masih bisa bertahan hidup, masih bisa makan. Iya. Jadi kebakaran itu ada di beberapa titik. Ada hutan, ada kebun yang terdampak secara langsung adalah Petaninya, orang-orang, masyarakat, yang para pekerjanya, petani. Nah, hutan yang terbakar itu yang terdampak itu selain satwanya juga kena. alamnya, satwanya. Nah, Alamnya satwa. karena kita mengunjungi penyelamatan orang hutan. Ya. Kita pakai sarung tangan, pakai masker agar steril. Irfan pun menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang dianggap terlalu egois dalam mengejar kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan keberlangsungan ekosistem. Padahal kalau hutan rusak, bukan cuma orang hutan yang kehilangan habitat, banyak sekali makhluk hidup lain yang ikut terdampak. Belum lagi manusia yang pada akhirnya juga bisa merasakan dampaknya. Banjir, tanah longsor, perubahan ekosistem, hingga persoalan kualitas udara adalah sederet konsekuensi yang bisa muncul ketika keseimbangan alam terus diganggu. Jadi, mungkin sudah waktunya kita berhenti melihat hutan hanya sebagai lahan yang bisa menghasilkan keuntungan. Karena hutan juga merupakan rumah bagi orang hutan, rumah bagi berbagai jenis satwa, dan tentu saja bagian penting dari kehidupan manusia. Melihat langsung orang hutan di habitatnya mungkin membuat Irfan semakin sadar bahwa menjaga hutan bukan sekedar menyelamatkan satu jenis hewan, tapi menjaga satu ekosistem yang saling terhubung. Dan kalau orang hutan bisa ngomong, mungkin mereka cuma mau bilang, tolong jangan bakar dan tebang rumah kami cuma demi kepentingan kalian. Karena manusia punya pilihan untuk menjaga. Sementara satwa-satwa di dalam hutan hanya bisa bertahan dengan apa yang tersisa. Jadi, jangan sampai kita baru peduli ketika hutan sudah gundul dan orang hutan sudah tidak punya tempat untuk pulang. Sebab kalau rumah mereka hilang, mereka mau tinggal di mana?